Selama 40 tahun, aku jauh dari rumah. Sekarang aku berhasil. Keinginan terbesarku adalah berkumpul kembali dengan keluargaku. Hari ini, aku akhirnya mendapat kabar tentang ibuku. Aku tidak tahu apakah ibuku baik-baik saja sekarang. Ketua Tuan Goodson ingin menandatangani kontrak dengan ibu besok, proyek senilai 4,5 triliun rupiah. Tunda saja. Besok aku ada urusan yang lebih penting. Baik, Ketua. Mari kita beri sambutan hangat kepada juri tamu istimewa. Untuk kontes ini desainer terkenal internasional Nona Vicky yang hadir bersama kita hari ini. Astaga, ini benar-benar maestro Vicky. Di lingkaran kemewahan teratas, dia adalah desainer yang diperebutkan semua orang. Aku dengar puluhan juta rupiah bahkan tak bisa membuatnya datang. Aku merasa terhormat diundang ke kompetisi ini. Aku tidak menyangka panitia bisa membuat Vicky datang. Kompetisi ini jadi menarik. Maestro Vicky, silakan duduk. Wah, Jaka ada konser malam ini. Tahukah kamu? Benarkah? Aku sangat ingin menonton konser ini. Jaka, ganteng banget. Ibu, Laras, ada apa? Aku baru saja selesai konserku. Jaka Laras. Aku menemukan nenek kalian. Besok aku kembali untuk berkumpul dengan keluargaku. Ibu, kalau begitu aku ikut. Ibu, aku juga ikut. Aku akan segera membatalkan makan malam keluarga Queen besok. Aku akan bertemu keluargaku. Ini bukan untuk berkelahi. Kalian kenapa? Ibu, pewaris palsu sedang menjadi tren menindas pewaris sejati. Bagaimana kalau mereka menginjak-injakmu? Aku harus ikut denganmu. Aku juga ikut. Jaka, kamu jangan ikut. Kita tidak mau dikejar-kejar oleh wartawan gosip. Baiklah, kalau begitu, Laras ikut denganku. Oke, sampai besok. Ibu, tempat ini kecil sekali. Bahkan tidak seperdua dari rumah kita. Jangan bicara sembarangan nanti. Kita langsung pergi setelah melihat nenekmu. Wah, orang kampungan datang. Silakan masuk. Nona dan Chandra sedang menunggu di dalam. Jangan berlama-lama. Kamu pikir kamu putri sulung keluarga Lawson? Apa maksudnya itu? Tidak perlu repot-repot dengannya. Orang kampungan itu memang dramatis. Ayo, kita masuk ke dalam. Kita sudah berpisah puluhan tahun, Tuka. Dan sekarang kau tiba-tiba kembali, itu hanya mencari masalah. Ibu selama ini selalu memikirkannya. Apapun yang terjadi, kita perlakukan dia dengan sopan. Nona Citra, Tuan Chandra, si kampungan yang mengaku keluarga sudah datang. Menyebalkan sekali. Begitu dia masuk, langsung tercium bau kemiskinan. Udara keluarga Goodson telah tercemar. Chandra, jangan berkata begitu. Meskipun dia berasal dari pedesaan, dia tetap saudari kandungmu. Meskipun caranya agak kasar, kita harus memakluminya. Ibu, dua orang sombong ini membuatku mual melihat mereka. Orang gunung yang tak berpendidikan tidak pantas menjadi saudariku. Kau satu-satunya saudari yang kuakui. Perempuan ini benar-benar tidak peka. Dia bahkan tidak bisa membedakan dekat dan jauh. Yuni ini dibesarkan di pedesaan. Dia benar-benar tidak beradab. Bahkan jika dia kembali sekarang, mana mungkin dia bisa bersaing denganku. Jangan kira aku tidak tahu. Untuk apa kau kembali? Dengan membawa laporan DNA, kau pikir kau bisa langsung mengambil kekayaan keluarga? Kau pikir kau pantas? Kau... Aku kembali hanya untuk menemui ibu kandungku. Aku tidak tertarik pada kekayaan keluargamu, bahkan aku tidak menginginkannya. Di mana nenek? Yuni. Putriku, putriku. Akhirnya aku menemukanmu. Ibu.
Ini foto saat kau baru lahir. Setiap malam, aku harus melihatnya beberapa kali sebelum aku bisa tidur. Sudah lebih dari 40 tahun. Jadi ibu selama ini selalu memikirkan aku. Ibu, biarkan masa lalu berlalu, aku tidak menyalahkan ibu. Ini cucu perempuanku. Panggil saja namanya Laras. Halo, Nenek. Bagus, dia cantik sekali. Dia tampak seperti gadis yang sopan, berbudi pekerti dan bijaksana. Ibu, Yuni, di pedesaan membesarkan anak sendirian. Hidupnya sangat sulit. Mulai sekarang kita harus benar-benar menebusnya. Sendirian. Lalu bagaimana dengan ayah Laras? Dia sudah meninggal. Anakku, ini semua salah ibu. Ibu akan menebus semuanya untukmu, ibu janji. Baiklah. Ibu sudah sangat baik padamu. Tidakkah kau akan menyuguhkan teh untuk ibu kita? Tidak usah. Ibu, sebagai putrimu, ini pertama kalinya aku pulang. Aku harus menyuguhkan teh untuk ibu. Tunggu di sini. Ibu, silakan minum teh. Cara gadis ini bergerak persis seperti etiket jamuan kenegaraan yang kupelajari waktu muda. Persis sama Wah, itu benar-benar langka. Hah, gerakan itu, anjingku saja menyajikan teh lebih baik dari itu. Itu gerakan standar jamuan kenegaraan. Kamu tumbuh di keluarga Lawson dan kamu saja tidak bisa melihatnya. Dan kamu berani bicara begitu. Dia pasti belajar trik murahan dari tempat kelas rendah. Cuma tebakan beruntung gadis baik. Mulai sekarang, kerja di grup Lawson saja. Citra, jadikan Yuni wakil direkturmu. Bagaimana kalau kau ajari dia mengelola perusahaan? Dia saja hampir tidak bisa membaca. Apa yang bisa dia lakukan di perusahaan? Bahkan petugas kebersihan kami harus bisa 8 bahasa dia. Wakil direktur, aku sangat menentangnya. Selama Yuni bahagia, aku akan serahkan seluruh perusahaan padanya. Aku hanya takut kebiasaan kasarnya. Bukan hanya menghambat belajarnya, tapi juga merusak reputasi perusahaan. Aku ketua grup Lawson, keputusanku sudah final. Ibu, aku mengerti. Temani Yuni saja, aku minggir deh. Citra, siapa bilang kau menghalangi? Kita kan keluarga. Aku peringatkan kamu. Bahkan kalau kamu Lawson darah daging, jangan berani-berani mengusir Citra. Berhenti bertengkar. Kita semua keluarga. Mulai sekarang, kita rukun Yuni sudah diputuskan. Kamu masuk perusahaan. Ibu, aku sangat bahagia dengan pekerjaanku sekarang, jadi aku tidak akan masuk grup Lawson. Petugas kebersihan, dan dia sok hebat saja. Yuni sekarang kerja apa? Susah tidak, Ibu? Kita bahas itu nanti saja. Hari ini hari yang menyenangkan. Aku sudah suruh dapur masak makanan barat yang mewah. Ayo, kita makan dulu. Citra, buat apa repot-repot menyiapkan makanan barat untuk mereka? Apa 2 orang kampung itu bisa menghargainya? HMHP, kita lihat saja bagaimana kalian mempermalukan diri. Ibu, kamu ketua grup Summit, tanda tangan sekilas saja sudah menghasilkan transaksi ratusan juta dolar. Ayo pergi, buat apa tahan perlakuan ini? Meski mereka berdua ada maksud buruk, nenekmu tulus banget sama aku. Baiklah, kali ini aku tahan saja. Ibu, kita makan ini untuk makan siang. Bahkan pelayan kita makan lebih enak dari ini. Apa yang kamu bicarakan? Apakah hidangan ini sungguh sehebat itu? Chandra, jangan katakan itu. Yuni dan Laras terbiasa dengan makanan desa yang sederhana. Pantasan mereka belum pernah melihat ini. Yuni makanan barat punya banyak aturan, garpu di tangan kiri, pisau di tangan kanan. Jangan pernah tertukar. Kalau kamu dan Laras tidak tahu caranya, aku bisa mengajarimu. Itu kan cuma makanan barat, kenapa bersikap sok hebat? Kampungan, ya kampungan. Cara mereka memegang alat makan lebih buruk dari para pelayan. Laras, cara pegangmu salah. Etiket makan barat adalah simbol kelas atas. Makan seperti itu di depan umum kamu akan dianggap orang gunung dan ditertawakan. Menurutku kalianlah yang tidak tahu apa-apa. Apa yang baru saja dilakukan? Laras sekarang hanya dipertahankan di kalangan paling elit di Eropa. Bangsawan turun-temurun jamuan makan pribadi. Sedangkan yang kamu katakan itu hanyalah trik abad ke-19 untuk menyenangkan kelas bawah yang disederhanakan menjadi standar umum. Beberapa orang memang tidak terlahir kaya. Pantasan mereka tidak tahu apa-apa kamu.
Apa yang kamu ocehkan? Cukup, ini cuma makan. Kenapa harus banyak aturan? Kamu pikir belajar sedikit sebelumnya bisa mengalahkanku? Kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan berpura-pura. Ibu, aku pulang. Ibu, mereka siapa? Mereka kampungan banget. Melati, jangan bicara sembarangan. Ini bibi dan sepupumu. Mereka baru saja kembali dari pedesaan untuk berkumpul dengan keluarga. Dari pedesaan. Setelah bertahun-tahun, mereka masih datang, mengaku keluarga. Mereka sangat ingin menjadi pewaris kaya. Jangan berkata begitu. Apa kamu ikut audisi desain internasional hari ini? Bagaimana hasilnya? Ibu, audisinya gampang banget. Aku datang saja dan lulus, benarkah? Hebat sekali. Putriku luar biasa. Ini kompetisi terkenal internasional. Asal kamu mendapat peringkat ketiga di final, kamu bisa bergabung dengan grup Summit dan menjadi desainer top. Ibu, di kompetisi desain itu aku ketua jurinya. Jika aku tahu dia ikut, aku tidak akan datang. Aku pasti langsung mengeluarkannya. Biar kita lihat apa dia masih bisa tertawa. Jangan hiraukan mereka. Apa yang kamu gumamkan? Sepupu miskin? Apa kamu iri aku bisa ikut kompetisi internasional? Itu cuma kompetisi murahan. Aku tidak akan pergi meski diundang. Dasar orang gunung. Ini kompetisi terkenal internasional. Kebanyakan orang bahkan tidak punya kualifikasi untuk ikut. Beraninya kamu bilang tidak mau pergi? Melati, sepupumu tumbuh di pedesaan. Apa yang dia tahu soal kompetisi internasional? Yuni, pedesaan masih agak tertinggal zaman. Bagaimana kalau aku menyambung koneksi untuk mendapatkan Laras pekerjaan di kota? Laras, meski kamu kurang pengalaman dan tidak akan menyusul Melati dalam waktu dekat, tapi aku yakin, selama kamu mau bekerja keras, kamu masih bisa mengubah nasibmu. Tidak usah repot. Aku sudah desainer di grup Summit. Laras, kamu cuma omong kosong. Paling enggak bikin masuk akal. Kamu pikir bisa masuk ke grup Summit? Bercanda banget. Melati, dengan orang kampungan. Nggak ada yang perlu dibahas, nggak sebanding buat marah. Ibu dengar itu, orang kampung nggak punya sopan santun, besar mulut. Diam. Begitu cara kamu bicara sama orang yang lebih tua. Laras, nenek tahu ini sulit buatmu. Tapi kamu harus jujur. Jangan bohong. Baiklah, kita ganti topik saja. Kita lanjut makan. Laras, nenek akan mencari cara untuk memasukkanmu ke grup Summit, oke? Nenek. Proses rekrutmen grup Summit terkenal sangat ketat. Orang biasa nggak bisa masuk. Hanya orang seperti aku, jenius desain, yang bisa masuk. Kamu bilang kamu jenius desain. Betul, kamu kenal Maestro Vicky. Dia idolaku. Dia sendiri bilang kalau aku murid desain paling berbakat yang pernah dia lihat. Vicky. Itu aku. Aku nggak ingat itu. Ibu-ibu dengar dia membual. Dia bahkan menyeret aku. Cukup, ayo selesaikan makannya. Kita pergi. Nggak usah ditegur. Menerimamu kembali ke keluarga Lawson adalah kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Dasar bajingan. Diam. Yuni, Laras. Aku sudah memanjakannya sejak kecil. Kata-kata itu tolong jangan dimasukkan ke hati. Hari sudah malam, ayo pergi. Ibu, kami sudah selesai makan, Laras dan aku pergi dulu. Yuni, tunggu, jangan pergi dulu. Nanti malam ada jamuan makan. Sebaiknya kalian berdua ikut. Tidak, ibu, dua orang kampung ini pasti akan mempermalukan keluarga Lawson. Ibu, biar adil, Yuni memang sebaiknya ikut. Tapi dia baru saja kembali. Kebiasaan kampungnya tidak akan berubah dalam semalam. Bagaimana kalau kita rekrut guru etiket untuk mengajari Yuni sebentar? Setelah dia belajar tata krama, mungkin dia bisa hadir lain kali. Ibuku lebih sopan darimu. Kamu kira kamu siapa? Berani-beraninya kamu bicara soal ibuku seperti itu, dibandingkan denganmu. Aku seperti juara taekwondo TK. Mau aku robek mulutmu? Semuanya, diam. Ibu, jamuan malam ini acara besar. Semua kalangan elit kota Samudra akan hadir. Kalau bukan demi Melati, kita bahkan tidak akan bisa pergi. Dan kau membawa dua orang kampungan. Kalau kau menyinggung seseorang, keluarga Goodson habis. Chandra, lupakan. Karena ibu bilang pergi, biarlah Yuni pergi. Hanya saja keluarga Goodson akan kehilangan reputasi puluhan tahun. Begitu memikirkan keluarga kita, yang akan menjadi bahan tertawaan kalangan elit, menghancurkan hatiku. Yuni adalah putri kandungku. Tidak ada urusan yang lebih penting darinya. Yuni, malam ini, kau dan Laras ikuti langkahku. Itu tidak akan menimbulkan masalah.
Aku tidak menyangka, nenek menilai ibu begitu tinggi. Beginikah bentuk kasih ibu yang tulus? Ibu terima kasih atas tawaran baik ibu. Tapi aku benar-benar punya rencana malam ini. Aku melewatkan jamuan itu. Anak baik. Ibu berutang banyak padamu. Aku tahu dulu hidupmu susah. Ambil ini, pakai ini dulu. Datanglah padaku kalau kurang. Ibu, aku baik-baik saja sekarang. Simpan saja uang ini. Aku punya uang, pakai saja. Kalau kau tidak mau menerimanya, akan kuberikan kepada cucu perempuanku. Terima kasih, nenek. Kenapa nenek begitu baik padanya? Itu seharusnya milikku. Kau pikir kau bisa bersaing denganku untuk gelar putri sulung? Ibu, di jamuan keluarga Queen malam ini, ibu harus mengundang bintang pop internasional Jaka, atau Nona Queen akan marah padaku. Aku sudah menghubungi agennya. Jangan khawatir. Banyak bisnis grup Lawson bergantung pada keluarga Queen. Melati, kau harus tetap disukai Nona Queen. Selama ibu bisa membuat Jaka datang, hubunganku dengan Nona Queen akan semakin baik. Wow, bahkan uang pun tidak bisa membeli mobil ini. Siapa orang-orang ini? Ibu, pesta macam apa ini? Ini pesta keluarga Queen. Oh, aku ingat sekarang. Nona Queen itu. Dia selalu memintaku mengajarinya desain. Ibu, apa pesta ini layak didatangi? Yuni, ini foto kamu saat baru lahir. Ibu melihatnya beberapa kali setiap malam, hanya agar bisa tidur. Yuni adalah putri kandungku. Tidak ada yang lebih penting darinya. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Lawson mengalami kemunduran, memanfaatkan pesta ini. Aku akan minta Tuan Queen turun tangan dan membantu mereka. Itu tidak akan berhasil. Kenapa kita tidak mengajak nenek ke sini? Biarkan keluarga Citra mengurus diri mereka sendiri. Berhenti bicara omong kosong. Ayo masuk. Yuni, inilah kalangan atas. Kapan kita bisa sekaya dan seberkuasa keluarga Queen? Selama kita tetap bersama keluarga Queen, kita pasti membalikkan keadaan. Ibu, kenapa Jaka belum datang? Pestanya akan segera dimulai. Manajernya bilang, Jaka harus bersama keluarganya malam ini. Melati, jelaskan pada Nona Queen. Aku pasti akan mengundangnya lain kali. Mereka beruntung bisa ada di sini, tapi lebih baik tanpa dua orang udik itu. Bagaimana dua orang udik ini bisa masuk dan berdandan seperti orang penting? Paman Chandra, mereka pasti mencoba mencuri perhatian di pesta dan merebut posisi ibu sebagai putri sulung. Mereka? Aku akan membuat mereka jadi bahan tertawaan. Chandra, Melati, jangan lakukan ini. Lagi pula, mereka masih keluarga. Citra, kamu terlalu baik. Jangan ikut campur. Aku akan mengurus mereka. Ci, mereka mau bersaing denganku untuk jadi putri sulung? Kita lihat saja apakah mereka mampu. Kalian berdua orang gunung. Ngapain kalian di sini? Keluar? Pesta yang kamu sebut tadi. Itu pesta keluarga Queen. Teruslah berpura-pura. Lanjutkan. Hari ini kamu bersikap seolah tidak peduli sama sekali. Tapi kamu tetap datang. Dasar orang gunung, kamu haus ketenaran. Kamu gila. Keluarga Queen mengundangku. Masa keluarga Queen mengundangmu? Orang gunung. Kamu memang jago memuji diri sendiri. Sebelum pesta dimulai. Pergi dari sini sekarang. Chandra, Yuni datang dari pedesaan. Jauh-jauh ke sini. Tidak mudah. Biarkan saja mereka tinggal. Dari pedesaan, pesta ini adalah acara kelas atas yang diadakan keluarga Queen. Bagaimana orang kampungan bisa masuk? Siapa Citra dan yang lainnya bagimu? Dia putri angkat yang baru diambil ibuku. Dia dibesarkan di pedesaan. Dia tidak punya sopan santun. Kalau kamu tidak mampu membeli gaun, jangan datang ke pesta. Hindari rasa malu. Gaun kami mungkin murah, tapi setidaknya itu asli. Lebih baik daripada gaun palsu yang kamu pakai. Apa yang kamu bicarakan? Gaunku ini adalah karya desainer terkenal internasional, Vicky. Edisi terbatas yang dia rancang sendiri. Setiap helai benangnya bernilai 100 kali lebih dari gaunmu. Melati, jangan terlalu mencolok. Dirancang oleh Maestro Vicky.
Kenapa aku tidak tahu? Aku yang mendesain ini. Apa maksudmu? Kamu Maestro Vicky? Dia Maestro Vicky. Mustahil. Kamu bohong besar. Kamu cuma kampungan. Mana mungkin kamu Maestro Vicky? Jangan sombong. Tepat sekali. Maestro Vicky adalah desainer terkenal internasional. Laras, aku tahu kamu cemburu sama Melati. Tapi kamu tidak bisa meniru-niru orang. Itu melanggar hukum. Laras tidak bohong. Dia adalah Vicky. Dia juga desainer utama grup Summit. Setiap gaun kutur buatan tangan oleh Vicky memiliki gelang anti pemalsuan eksklusif di ujungnya. Apakah gaunmu punya? Berhenti mengarang. Aku sudah memakai semua gaun haute couture yang ada. Aku tak pernah dengar label anti pemalsuan. Benar. Mungkin kamu bahkan belum pernah melihat gaun kelas atas yang asli. Dasar kampungan. Kamu jago banget menyombongkan diri. Apa kamu tahu acara apa ini? Hari ini, kamu berdiri di sini menyerang aku dan putriku. Apakah ini sopan santun kelas atasmu? Apa yang kalian ributkan? Yuni, kamu di sini juga. Ibu, sudah lama sekali aku tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Ibu, Nenek, Laras ini cemburu dengan gaun yang aku pakai. Dia sengaja bilang gaunku palsu. Melati, jangan mengadu soal hal seperti itu. Laras tumbuh di pedesaan. Dia agak liar. Jadilah orang yang lebih dewasa. Berikan gaun itu padanya. Siapa yang mau barang palsunya? Nenek, aku mengatakan yang sebenarnya. Laras, Nenek percaya padamu. Laras adalah cucu kandungku. Dia tidak akan pernah menuduh orang tanpa bukti. Tapi bukankah dia cucu angkat? Ibuku semakin tua. Dia sering bicara salah. Dia memang putri angkat. Citra, apa barusan kamu katakan? Yuni jelas. Ibu, acaranya mau dimulai. Kita bahas ini di rumah saja. Tidak, kita tidak bisa menganggap enteng ini. Omong kosong. Ibuku adalah pewaris sejati keluarga Lawson. Nona Queen datang. Cepat, cepat. Nona Queen datang. Nona Queen, terima kasih telah mengundang kami ke perjamuan Anda. Ini sungguh suatu kehormatan bagi keluarga Lawson. Lihat, kita Melati dan Nona Queen itu sahabat karib. Dengan koneksi ini keluarga Queen akan menjaga kami lebih dalam bisnis. Ibu keluarga Queen baru saja menandatangani kesepakatan besar dengan kami, keuntungannya mencapai 50 juta rupiah. Ini, semua berkat Citra dan Melati, itulah kekuatan koneksi dan lingkaran pergaulan sesuatu yang orang sepertimu yang di bawah tidak akan pernah bisa raih seumur hidup. Kau, diam. Setelah acara ini selesai, Ibu akan mengumumkan siapa dirimu. Di mana Jaka? Maaf Queen, Jaka tidak bisa datang hari ini. Bukankah kamu bilang ibumu kenal manajer Jaka? Dan dia pasti akan datang hari ini. Kau mempermainkanku? Nona Queen, jadwal Jaka memang terlalu padat. Aku pasti akan mengundangnya lain hari untuk bernyanyi untukmu. Aku sangat benci dibohongi. Kerjasama kita batal. Nona Queen, aku akan menelepon agen Jaka. Kirana minta Jaka datang ke sini malam ini. Uang bukan masalah, tapi dia tidak punya waktu. Ini membosankan. Aku keluar. Kalian bersenang-senanglah. Nona Queen, sebentar lagi. Aku sudah menelepon untuk meminta Jaka datang ke sini. Kamu pikir satu telepon bisa membuat Jaka datang? Kamu pikir kamu siapa? Ya, kamu siapa sih bagi Jaka? Satu telepon. Dan dia akan datang begitu saja, lelucon yang konyol. Aku pikir dia hanya cari perhatian. Yuni, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Kalau Nona Queen marah, keluarga Lawson terancam. Wanita ini memang bicara besar. Dia mungkin hanya cari perhatian. Dia bahkan tidak tahu acara apa ini. Memalukan sekali. Yuni, berhenti bicara omong kosong.
Jangan mempermalukan dirimu. Nona Queen, aku tidak bohong padamu. Jaka sudah hampir tiba. Lihat saja. Bagaimana kamu bisa membuat Jaka datang ke sini? Kalau dia tidak datang hari ini, keluarga Queen dan Lawson bisa melupakan kerjasama untuk selamanya. Ya Tuhan. Jaka benar-benar datang. Jaka. Jaka. Bintang pop papan atas hari ini. Dia benar-benar datang. Keluarga Lawson benar-benar punya koneksi yang mengesankan. Mereka bisa mendapatkan bintang pop internasional begitu saja. Jaka, Jaka, lihat ke sini, ke sini. Jaka itu akhirnya muncul. Jaka, akhirnya kamu datang. Jaka, aku penggemarmu. Boleh minta tanda tanganmu? Aku mau juga. Jaka itu bintang pop papan atas, loh. Kalau bukan karena aku orang gunung sepertimu tidak akan pernah bisa melihatnya seumur hidupmu. Kamu ngomong apa? Cih, Jaka itu saudara kandungku. Aku bisa melihatnya kapanpun aku mau. Aku tidak butuh bantuanmu. Hahaha. Orang gunung, mau menipu siapa? Beraninya kamu bilang Jaka itu saudaramu. Kalau begitu aku istri Jaka. Orang sepertimu tidak akan pernah bisa melewati pintu depanku kamu ibu. Dengarkan apa yang orang gunung ini katakan. Aku kesal banget. Laras, di depan umum masa kamu berbohong dan memfitnah orang. Itu melanggar hukum. Putriku tidak berbohong. Jaka itu anakku. Dia kakak Laras. Yuni Laras yang kekanak-kanakan itu satu hal, tapi kenapa kamu juga kekanak-kanakan? Kamu tidak akan bilang kalau kamulah yang mengundang Jaka, kan? Benar, kalau aku tidak meneleponnya Jaka tidak akan datang malam ini. Beberapa orang memang suka mengambil semua pujian. Jaka jelas diundang oleh Citra. Apa hubungannya dengan kalian berdua orang gunung? Putri angkat keluarga Lawson ini benar-benar tidak punya otak. Dibandingkan dengan Citra ibarat malam dan siang. Dia harus melihat baik-baik dirinya sendiri di cermin. Kalau dia benar-benar melahirkan Jaka, aku akan makan meja ini saat itu juga. Baiklah, aku akan memanggil kakakku ke sini untuk membuktikannya. Jaka, ke sini. Kamu bikin aku susah. Tidak ada pengaman di sekitar. Berbahaya kalau kamu menunjukkan wajahmu. Ayo kembali denganku sekarang. Hei, ibuku ada di sini. Pura-pura. Terus pura-pura. Jaka bahkan tidak melihatmu. Dan kamu berani mengaku sebagai saudarinya. Tidak tahu malu. Yuni, bagaimana mungkin seorang anak tidak mengenali ibunya? Aku tahu kamu tumbuh di pedesaan. Kamu selalu berharap mereka menjadi seseorang. Tapi kamu tidak bisa begitu saja menempel pada Jaka. Dia seorang superstar. Dia sangat peduli dengan reputasinya. Jika Nona Queen tahu kamu memfitnah Jaka keluarga Lawson, tidak akan bisa melindungimu. Kalian bertengkar apa? Tidak ada, Nona Queen. Tidak ada. Yuni ini terus mengaku Jaka adalah putranya. Maaf membuat keributan. Aku penggemar Jaka. Aku sudah mengikutinya bertahun-tahun. Keluarganya adalah keluarga kaya kelas atas. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi putramu? Kalau Jaka bukan putraku, lalu putra siapa dia? Lalu kenapa Jaka tidak menyapamu tadi? Dia sibuk. Tidak sempat. Kamu bercanda? Masih bikin alasan. Kamu pikir aku anak 3 tahun? Nona Queen, mohon jangan marah. Kenapa ribut dengan orang kampungan? Usir saja mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu tidak diterima di pestaku. Nona Queen, dengarkan aku dulu. Yuni tumbuh di pedesaan. Dia tidak tahu sopan santun. Aku minta maaf untuknya. Kali ini, demi aku tolong biarkan saja. Nyonya Goodson, sebenarnya dia apa bagimu? Apakah dia pantas kamu bela? Yuni adalah putri kandungku yang sudah lama hilang. Putri kandung apa?
Bukankah Citra bilang dia anak angkat? Apa yang terjadi di sini? Ibu, di saat seperti ini, jangan berani mengakui siapa Yuni sebenarnya. Kalau tidak, keluarga Lawson akan kehilangan muka. Skandal seperti ini akan berdampak besar pada saham grup. Ibu kakakku benar. Demi bisnis keluarga Lawson, kamu harus memberitahu semua orang bahwa dia anak angkat. Kita baru saja menandatangani kontrak dengan keluarga Queen. Begitu ini tersebar, kontraknya bisa dibatalkan. Yuni tumbuh sendirian di luar keluarga dan melewati banyak kesulitan. Ini semua salahku. Aku gagal sebagai ibu. Tidak peduli seberat apa konsekuensinya, aku tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Nona Queen Yuni adalah putri kandungku. Tolong jangan salahkan dia, salahkan aku, ibunya, karena gagal dalam tugasku. Jadi dia adalah pewaris sejati keluarga Lawson. Citra adalah anak angkat nenek sihir. Aku sudah tinggal denganmu selama puluhan tahun. Dan kau baru saja mempermalukanku di depan semua orang. Begitu aku mendapatkan saham grup, aku akan membuatmu membayar. Ibu, kamu tidak perlu minta maaf. Sebenarnya, aku... Superstar Jaka kembali lagi. Jaka, akhirnya kamu kembali. Yuni, nanti diam saja. Jaka. Dasar gadis desa, beraninya kau menyentuh superstar. Lepaskan dia sekarang juga. Ibu, lihat apa yang Laras lakukan. Dengan banyak orang di sini, keluarga Lawson benar-benar kehilangan muka. Nyonya Yates, cucu perempuanmu tidak punya sopan santun. Kak, kamu sekarang sudah dewasa, masih saja melompat ke aku kayak anak kecil. Kamu nggak malu? Nah. Kak, Superstar Jaka benar-benar memanggil gadis ini kakaknya. Ya ampun. Apa aku dengar dengan benar? Gadis desa ini benar-benar adiknya Jaka. Ibu, aku pulang. Apa? Jaka benar-benar memanggil orang gunung ini ibu? Mustahil. Jaka, kamu memanggilnya apa? Kamu salah orang. Kamu gila? Mana bisa aku salah mengenali ibuku sendiri? Ini mustahil. Anak kampungan masa bisa jadi superstar? Perkenalkan dia ke semua orang, Jaka adalah anakku. Cucu. Kamu cucuku. Yuni, anak ini mirip sekali dengan kakeknya waktu muda. Nenek. Maaf, Nona Hughes. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku salah menilaimu. Tolong jangan dipikirkan. Tidak apa-apa, ada yang menyesatkanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Nona Hughes, terima kasih. Karena sudah membuat Jaka meluangkan waktunya di tengah kesibukan untuk hadir di pesta hari ini, hari terbaik dalam hidupku. Nona Queen, jangan salah paham. Kami membayar Jaka untuk datang. Siapa aku, dan siapa kamu? Kamu pikir uang receh itu bisa menyewaku? Kalau bukan karena ibuku, aku tidak akan datang sama sekali. Kamu? Kalian semua, diam. Jaka, Nona Hughes yang mengundangnya. Dan kalian masih bilang kalian yang mengundang. Selalu ambil pujian. Sialan. Orang gunung itu mencuri perhatian. Kamu melakukannya dengan sengaja. Putramu bintang besar, tapi kamu menyembunyikannya dari kami selama ini. Kamu ingin membuat kami terlihat bodoh. Kamu sangat jahat. Sudah kubilang. Beberapa orang menolak menerima kenyataan. Mereka terus menipu diri sendiri. Kamu. Baiklah, kita semua keluarga. Jangan kita pikirkan itu. Yuni benar. Justru kamu yang tidak mau menghadapi kenyataan. Dan kamu masih menyalahkan Yuni. Aku benar-benar terlalu memanjakanmu. Chandra, ibu benar. Kita benar-benar meremehkan Yuni. Yuni tumbuh di pedesaan. Tapi dia berhasil membesarkan seorang superstar. Pasti dia banyak memohon ke orang-orang. Sungguh tidak mudah. Lagi-lagi berlagak suci. Selalu saja orang lain yang memohon. Ke ibu.
Bro, hari ini keren. Laras, makasih sudah mendesain jaket ini untukku. Ketampananku sekarang semakin terpancar. Nenek, ibu, lihat kakakku. Dia sangat percaya diri, hahaha. Dia memang begitu sejak kecil Jaka. Jaketmu ini didesain oleh Maestro Vicky, kan? Ya, dia yang mendesainnya. Terus kenapa kamu bilang kakakku yang mendesainnya? Karena kakakku adalah Vicky. Apa? Dia benar-benar desainer terkenal internasional. Ya ampun, Maestro Vicky. Setiap pakaian yang dia desain memenangkan penghargaan internasional. Putri sulung keluarga Lawson benar-benar tidak menonjolkan diri. Bayangkan dia membesarkan seorang superstar dan seorang desainer internasional. Ah, ini, si pecundang ini adalah Vicky. Idolaku. Anak nakal ini dia benar-benar master desain busana. Jadi kamu Maestro Vicky yang terkenal. Aku bermimpi memakai gaun rancanganmu. Bagi kita para pebisnis uang hanyalah harta duniawi. Nona Hughes adalah pemenang sejati dalam hidup. Benar, putranya superstar internasional, putrinya desainer internasional, di seluruh negeri keluarga siapa yang bisa menandingi? Nona Hughes, kamu sungguh luar biasa. Boleh aku minta kontakmu? Aku ingin minta saran soal pengasuhan anak. Apa hebatnya? Bukankah dia hanya orang gunung yang mengandalkan anaknya? Yuni Hughes, aku tidak tahu kamu menyembunyikan banyak hal ini. Sepertinya aku harus benar-benar bermain denganmu sekarang. Semua milik keluarga Lawson adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya dariku. Yuni, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Malam ini, di pesta Nona Queen, kamu membuatku bangga. Kalau bukan karena kamu, kontrak 50 juta dolar tidak akan pernah berhasil. Ibu aku dan Citra yang mendapatkan kontrak itu, kenapa dia yang mengambil pujian? Chandra, selama keluarga Lawson semakin baik. Kalau ibu bilang pujian itu untuk Yuni ya sudah, kita anggap saja itu miliknya. Aku tidak keberatan. Baiklah, Citra, kamu mungkin bukan putri kandungku. Tapi aku sudah membesarkanmu selama lebih dari 40 tahun. Aku selalu memperlakukanmu seperti putri kandungku. Mulai sekarang, seluruh keluarga kita akan hidup bersama dengan bahagia. Ibu jangan khawatir, aku pasti akan memperlakukan Yuni seperti saudari kandungku. Orang kampungan berpikir dia bisa berada di atasku. Akan kuletakkan kau pada tempatmu. Ibu, sudah malam, aku kembali dulu dengan Laras dan Jaka. Ini rumahmu. Tinggallah di sini mulai sekarang, supaya ibu bisa lebih sering melihatmu. Ibu Jaka harus pergi ke luar negeri besok untuk menghadiri acara penghargaan, jadi dia tidak akan tinggal di sini. Baiklah kalau begitu. Ibu, aku bisa pergi sendiri. Ibu dan Laras tinggal dan temani nenek-nenek. Aku akan menemuimu kalau ada waktu. Baiklah, hati-hati di jalan. Yuni, Laras, kalian berdua sudah lelah. Beristirahatlah. Ibu, aku naik ke atas sekarang. Nona, kamar Nona sudah dibersihkan. Kalau Nona butuh apapun malam ini tinggal hubungi saya. Yuni, waktu saya menikah ibu memberi saya ini. Ini kenang-kenangan favorit saya. Saya memberikan barang paling berharga ini untukmu. Semoga kamu mau memaafkan saya, karena telah mengambil alih kehidupan bahagiamu selama lebih dari 40 tahun. Meskipun saya dan ibu saya beserta Chandra tidak memiliki hubungan darah, saya sudah menganggap mereka sebagai keluarga terdekat saya. Mulai sekarang mari kita rukun, oke? Lupakan saja, ambil kembali. Yuni, puncak giok ini memang milikmu. Kamu harus menyimpannya. Kampungan. Aku akan membuatmu diusir dari keluarga Lawson dalam beberapa hari. Ibu, bahan ukiran giok ini dan pengerjaannya kelas 1. Sudah tidak ada lagi di pasaran. Sejak kapan penyihir itu berubah pikiran? Dia benar-benar mau memberi kita hadiah sebagus itu. Berubah pikiran? Laras, berikan puncak giok ini ke nenekmu. Katakan padanya ini hadiah yang sangat berharga, saya tidak berani menerimanya. Minta dia menyampaikannya kepada Citra. Ibu, katanya itu untuk ibu. Jadi itu milik ibu. Kenapa tidak disimpan saja? Laras, kamu masih terlalu muda.
Kamu belum mengalami hal-hal tertentu. Lakukan saja apa yang saya katakan. Baiklah, Citra tidak akan pernah cukup baik untuk memberi saya barang seberharga ini. Tapi saya sudah mengingatkan ibu. Kalau dia berbuat curang lagi, dia akan menembak kakinya sendiri. ibu nenek menyuruhmu menyimpannya. Kalau begitu, saya akan menyimpannya. Chandra, ibu memberiku ukiran giok itu dan Yuni merebutnya. Apa? Si kampungan itu berani merebut barang? Dasar tidak tahu terima kasih. Chandra, jangan salahkan Yuni. Kalau dulu keluarga tidak kehilangan dia, seharusnya ini miliknya. Sekarang kembali ke pemiliknya yang sah. Hanya saja ukiran giok itu sudah bersamaku puluhan tahun. Dan sekarang tiba-tiba hilang. Aku merasa hampa di dalam. Semalam aku tidak bisa tidur sama sekali. Itu keterlaluan. Si kampungan itu masih bersikap sombong sekali. Dibuang dulu itu nasib buruknya. Itu bukan salah kami. Ayo kita cari dia dan ambil kembali ukiran giok itu. Silakan tambah, Yuni. Ibu juga makan. Kamu tidak boleh makan, dasar orang gunung, keluar dari keluarga Lawson. Chandra, ada apa denganmu sepagi ini? Ibu, dia telah menipu ibu. Wanita ini berpura-pura polos tapi hatinya seperti ular. Kalau aku tidak menghentikannya, Citra akan dibuli sampai mati. Apa yang terjadi di sini? Ibu, apakah ibu ingat waktu ibu memberikan ukiran giok itu kepada Citra? Citra sangat menyukainya. Dia menyimpannya seperti harta karun, tapi begitu dia kembali, dia memanfaatkan statusnya sebagai putri kandung dan merebut ukiran giok itu. Yuni, aku bilang padamu di keluarga Lawson kamu tidak boleh berbuat semaumu. Kamu bohong. Ukiran giok itu jelas diberikan kepada ibuku oleh wanita ini sendiri. Berhenti bertengkar. Ukiran giok itu seharusnya memang menjadi milik Yuni. Chandra, aku tidak menginginkannya lagi. Tolong jangan biarkan aku menimbulkan perselisihan di keluargamu. Jangan berpura-pura polos, kaulah yang memutarbalikkan fakta. Citra bermain-main kecil denganku. Kamu masih terlalu hijau laras. Tidak perlu kesal ibu, sekarang terserah ibu mau percaya siapa. Sejak kapan tipu muslihat Citra menjadi begitu keterlaluan? Kalau bukan karena tadi malam saat Yuni membawa ukiran giok itu ke sini, yang terjadi hari ini mungkin benar-benar menipuku. Ibu menyimpan orang seperti dia di sini pada akhirnya akan melukai keluarga Lawson. Lebih baik kirim dia kembali ke pedesaan. Chandra, jangan katakan itu. Yuni adalah putri kandung. Ibu-ibu bersusah payah untuk menemukannya. Kita hanya perlu menelan harga diri dan lebih toleran. Yuni Hues, akulah putri sulung asli keluarga Lawson. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak pantas berada di levelku. Ibu, tolong jangan marah. Lagi pula, Yuni dibesarkan di pedesaan. Dia agak kasar. Aku bisa memahaminya. Jika Yuni benar-benar suka ukiran giok itu, aku akan memberikannya saja padanya. Aku hanya berharap dia bersedia tinggal dan menemanimu. Ibu diam. Beraninya kau mencoba memecah belah kami. Tadi malam, Laras membawa ukiran giok itu ke sini. Aku menyuruh Yuni untuk menerimanya. Kau sendiri yang memberikannya, dan sekarang kau mau mengambilnya kembali. Ibu, aku tidak mencoba memecah belah. Ibu harus percaya padaku. Ukiran giok itu, aku memberikannya pada Yuni dengan sukarela. Aku tidak pernah berniat mengambilnya kembali. Chandra hanya salah paham denganku. Mungkin dia takut aku dimanfaatkan. Itulah kenapa dia ingin datang dan membelaku. Ibu, ini semua salahku. Aku kurang jelas, makanya semua orang salah paham. Minta maaf kepada Yuni. Yuni, maafkan aku. Citra, mungkin aku sebaiknya mengembalikan ukiran giok itu padamu. Yang sudah diberikan ya sudah. Percuma meminta kembali. Citra, kamu benar-benar mengecewakanku. Ini berakhir sekarang. Aku tidak ingin ini terulang lagi. Kalau tidak, aku akan mencabut jabatan CEO-mu di grup Lawson. Yuni, kamu gadis yang bijaksana. Maafkan Citra. Sekali ini saja. Aku menuruti ibu. Itu baru anak ibu. Cuaca hari ini bagus. Ayo temani aku jalan.
Orang gunung itu ternyata sudah memasang jebakan untukku. Apa dia sudah menebak apa yang sedang aku rencanakan? Apa orang gunung itu benar-benar mengambil ukiran giokmu? Kamu tidak sedang memanfaatkanku, kan? Chandra, kita tumbuh bersama. Orang macam, apa aku ini, masa kamu belum tahu? Alasan aku mengaku adalah untuk menjaga kedamaian dan tidak membuat ibu kecewa. Begitu. Jadi, ibu salah paham padamu. Orang gunung itu bukan orang yang bisa diremehkan. Dia benar-benar menipu ibu. Chandra, sekarang kita harus bagaimana? Ibu bahkan tidak mau menatapku lagi. Aku takut pewaris grup Lawson akan menjadi dia juga. Selama aku masih di sini, rencananya tidak akan berhasil. Tunggu saja, Yuni Huhes. Ibu kontrak di ruang kerja yang 50 juta dolar itu hilang. Sesuatu yang baik-baik saja kok bisa hilang begitu saja? Mana aku tahu. Kontrak itu tadi ada di laci dan tiba-tiba hilang. Oh, ini kontrak 50 juta dolar. Ibu kita tidak pernah kehilangan apapun sebelumnya. Lupakan saja, lebih baik aku tidak bicara apa-apa. Apa maksudmu? Apa kamu mengatakan aku dan ibuku mencuri kontrak itu? Kalian pasti yang mencurinya barang hilang. Begitu kalian berdua muncul, kalau bukan kalian pencurinya, siapa lagi? Berhenti bicara omong kosong. Kontrak itu tidak punya kaki, cari lagi. Ibu, kontrak ini menyangkut kerjasama antara keluarga Lawson dan Queen. Jika benar-benar hilang, kita dalam masalah besar. Ibu, aku sudah mencari kemana-mana, dan tidak ditemukan dimanapun, pasti ada yang mengambilnya. Ibu selalu mengajari kami untuk tidak memasuki ruang kerja sembarangan. Tapi Laras tidak tahu apa-apa. Bagaimana jika dia tidak sengaja mengambilnya? Citra, jangan bicara seperti itu. Citra tidak mengada-ada. Maria melihatnya dengan matanya sendiri. Laras menyelinap ke ruang kerja pagi ini. 6. Nyonya, aku memang melihat Nona Laras pergi ke ruang kerja. Beberapa menit kemudian dia memegang sebuah dokumen dan bergegas kembali ke kamarnya dengan panik. Ibu saksinya ada di sini. Bagaimana ibu masih tidak percaya? Ibu dan anak ini jelas mengincar harta keluarga. Jangan biarkan mereka membodohi ibu. Nenek, aku tidak. Aku memang pergi ke ruang kerja, tapi aku tidak mengambil apapun. Jangan takut. Laras, nenek percaya padamu. Ibu, aku juga percaya itu. Laras tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tapi ini serius. Kita harus pergi dan mencari kamar Laras. Jika kita tidak menemukannya, aku akan minta maaf kepada Laras. Lagi pula, aku tidak mengambilnya. Cari saja sesukamu. Kalian semua sudah dewasa dan masih bermain trik fitnah kecil-kecilan ini? Kalian akan tahu apa yang terjadi saat rencana kalian menjadi bumerang. Kenapa bantal ini berantakan sekali? Dasar anak nakal, masih bilang tidak mencurinya. Apa ini? Sekarang kita punya semua buktinya. Lihat saja caramu mengelak dari ini. Yuni, dasar orang gunung, keluar saja dari keluarga Lawson. Ibu, lihat sendiri. Kontraknya ditemukan di bawah tempat tidurnya. Kalau dia tidak mencurinya, siapa lagi? Aku benar-benar tidak mencuri apapun. Ibu, ini benar-benar bukan aku. Jangan khawatir, ibu di sini. Masih mau mengelak? Apa kontrak ini merangkak sendiri ke bawah tempat tidurmu? Cukup, Chandra. Laras tidak bermaksud begitu. Laras, jangan ulangi lagi. Kebiasaan buruk mencuri ini kamu benar-benar harus berubah. Sudah kubilang, aku tidak mencuri apapun. Lagi pula itu cuma kontrak 50 juta rupiah. Aku tidak akan rela mencuri itu. Berhenti menyombong. Bahkan jika kamu desainer terkenal, kamu tidak bisa menghasilkan 50 juta rupiah. Ibu keluarga Lawson selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga yang ketat pencuri. Cukup. Kontraknya sudah ditemukan, jadi kita lupakan saja. Aku yakin Laras tidak melakukannya dengan sengaja. Ibu,
Aku juga percaya itu Laras. Tidak bermaksud begitu. Mungkin dia tidak dididik dengan baik sejak kecil. Dia mendapat kebiasaan buruk. Chandra, maafkan Laras sekali ini saja. Hah? Seperti ibu, seperti anak. Anaknya pencuri. Berarti ibunya juga tidak baik. Maafkan? Laras tidak melakukan kesalahan apapun. Dia tidak butuh maafmu. Yuni mencuri adalah masalah prinsip yang serius. Kamu tidak bisa terus melindungi Laras. Kalau dia terlanjur punya kebiasaan buruk, ini hidup Laras akan hancur. Citra dasar kampungan mana mungkin dia tahu sesuatu? Aku mungkin tidak paham. Tapi aku tahu siapa yang meletakkan kontrak di bawah spray Laras. Itu dia. Yuni Maria sudah bersama keluarga kita lebih dari 10 tahun, dia jauh lebih setia daripadamu. Yuni, kamu butuh bukti. Untuk apa yang kamu katakan dan lakukan, kamu tidak bisa menuduhnya tanpa bukti. Tentu saja aku punya bukti. Ibu, aku benar-benar tidak ingin mengatakan ini, tapi Yuni menuduh Maria tanpa bukti. Aku sudah tidak tahan lagi. Maria sudah banyak berbuat untuk keluarga Lawson. Mana mungkin dia mencuri kontrak itu? Benar, Maria tidak bersalah Yuni. Kamu bodoh sekali, tuduhan itu. Tidak bisakah kamu membuat tuduhan yang lebih baik? Yuni, meskipun kamu tahu aku yang melakukannya, terus kenapa? Tanpa bukti, siapa yang percaya padaku? Aku katakan padamu hari ini untuk keluar dari keluarga Lawson. Yuni, apa yang sebenarnya terjadi? Ibu, lihat saja sendiri. Maria, jadi benar kamu. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Keluarga Lawson sudah memperlakukanmu dengan baik. Nyonya, tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja salah meletakkannya. Dasar bajingan, keluar. Nyonya, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Nona Citra, tolong bela aku. Maria, kali ini kamu benar-benar kelewat batas. Bagaimana kamu bisa memfitnah Yuni dan Laras? Nona Citra itu bukan yang kamu katakan. Maria, minta maaf sekarang juga. Demi masa lalu, aku akan memberimu kompensasi. Kalau kamu berani mengadukan aku akan membunuhmu. Nyonya, aku sempat kehilangan akal. Semua itu aku yang melakukannya. Maria, kamu berani mencuri kontraknya. Dan tidak kusangka aku begitu percaya padamu. Minta maaf pada Yuni dan Laras sekarang juga. Aku minta maaf. Yuni, kamu telah difitnah. Ikut ibu. Ibu akan memberimu sesuatu yang bagus. Ibu, bagaimana ibu tahu mereka akan memfitnahku? Trik kecil itu tidak bisa menipu ibumu. Sial, perempuan itu sangat licik. Kalau begini terus kekayaan keluarga Lawson akhirnya akan diambil olehnya sendiri. Yuni, ibu berhutang banyak padamu. Ini grup Lawson. 50% sahamnya jadi milikmu. Ibu, aku tidak butuh ini. Bisa bertemu ibu lagi di kehidupan ini sudah lebih dari cukup bagiku. Ambil saja. Grup ini jadi milikmu mulai sekarang. Sejak kapan nenek sihir itu tiba-tiba dapat anak perempuan lagi? Sayang, lihat apa yang ibu lakukan. Sebagian besar harta akan menjadi miliknya. Harta keluarga Lawson harus jadi milik kita. Orang kampungan berani datang dan memperebutkannya. Sepertinya dia cari mati. Sayang, jangan gegabah. Perempuan itu banyak akalnya. Kalau orang kampungan saja tidak bisa dihadapi, maka aku, Surya, lebih baik menyerah saja. Sayang, kalau begitu kamu harus balas dendam untukku. Berikan pelajaran yang setimpal kepada orang kampungan itu. Masih banyak waktu untuk menghadapinya. Besok, grup Summit akan merayakan ulang tahun perusahaannya. Aku mencoba menemui ketua, tapi ditolak berkali-kali. Besok, kamu ikut denganku. Pertama, kita menumpang pada nama besar grup Summit.
Aku dapat kabar bahwa ketua grup Summit akan menghadiri perayaan ulang tahun ini. Ini kesempatan terbaik untuk membicarakan bisnis dengan mereka. Kamu hebat, sayang aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan kesepakatan grup Summit untukmu. Oh, Tuan Sterling. Halo Nyonya Sterling. Ibu makin muda setiap hari ibu terlihat seperti masih 20-an. Tuan Sterling, saya dengar bahwa Anda dan grup Summit akan menuntaskan kesepakatan 4,5 triliun rupiah itu. Hampir selesai. Saya iri setengah mati. Semua orang punya kesempatan, kan? Perusahaan kecil seperti kami, tidak mungkin. Saat waktunya tiba biar kami juga dapat bagian kecil, Tuan Sterling. Yuni, kamu ngapain di sini? Kenapa aku di sini bukan urusanmu? Jadi, kamu orang gunung itu, ini perjamuan ulang tahun grup Summit. Beraninya kamu muncul? Yuni, kamu berdandan cantik banget hari ini. Jangan bilang kamu pakai statusmu di keluarga Lawson di perayaan ulang tahun ini untuk mencari orang tua bangka. Sebaiknya jangan. Kalau ibu tahu dia akan marah besar. Kalau begitu kamu juga berdandan cantik. Kamu kesini cari pria? Sambil bawa suami? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu membandingkan diri dengan dia? Kamu cuma orang gunung. Kamu bahkan tidak bisa masuk ke pintu grup Summit. Sayang, ayo kita bawa dia masuk. Yuni tumbuh di pedesaan. Dia membesarkan 2 anak sendirian. Dia bahkan tidak tahu siapa ayah mereka. Hidup terlalu keras padanya. Dia hanya menginginkan pria tua kaya. Tidak ada yang salah dengan itu. Hanya wanita tak tahu malu sepertimu. Yang kepikiran pria sepanjang hari. Kamu. Tapi kamu tidak bisa jadi simpanan orang tua. Kalau berita menyebar, apa jadinya reputasi keluarga Lawson? Dia putri yang baru diakui keluarga Lawson. Kenapa dia dekat dengan orang tua? Tidak tahu malu. Keluarga Lawson kan orang terhormat. Kok bisa mereka membesarkan anak yang memalukan? Kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, aku tidak segan mengajarimu cara bicara yang sopan. Kamu cuma simpanan? Apa yang kamu sombongkan? Yuni, aku benar-benar melakukan ini demi kebaikanmu. Jangan keras kepala. Menjadi simpanan orang tua tidak akan berakhir baik. Perempuan seperti ini jelas tidak baik. Dia tidak pantas menghadiri perayaan ulang tahun grup Summit. Satpamnya mana? Kenapa kalian belum mengusirnya? Kalian ribut apa di pintu? Ini perayaan grup Summit. Pembuat onar tidak diterima di sini. Manajer, wanita ini tidak punya undangan. Manajer, Yuni tumbuh di pedesaan dan perilakunya kasar. Membiarkannya datang ke perayaan mungkin akan menimbulkan masalah bagi grup Summit. Aku baru mulai kemarin. Aku yang bertugas menjaga ketertiban di acara ini. Aku dengar Ketua Lin akan datang langsung ke perayaan. Aku harus memberi kesan yang baik. Aku tidak bisa membiarkan orang mencurigakan masuk. Kalau tidak punya undangan, keluar. Tunggu apa lagi? Bawa dia keluar. Yuni berhenti berpura-pura. Semua orang tahu ulang tahun, perusahaan ini diadakan oleh Ketua Grup Summit. Jangan bilang kamu adalah Ketua Grup Summit. Benar, saya memang. Dia bilang dia Ketua Grup Summit. Haha, lucu sekali. Mana mungkin wanita simpanan orang tua berani menyebut dirinya ketua? Apakah dia gila? Dia bermimpi apa? Tidak tahu malu kamu tidak pantas. Beraninya seorang kampungan menyebut dirinya Ketua Grup Summit. Kamu pikir kami akan percaya? Hahaha. Saya selama ini menyembunyikan identitas saya karena saya tidak ingin tapi sekarang semuanya pas karena ini menunjukkan sifat asli kalian. Kalian tidak pantas menjadi keluarga saya. Yuni, hentikan. Ulang tahun perusahaan Grup Summit akan segera dimulai. Jika kamu merusaknya, keluarga Lawson tidak akan bisa melindungimu. Manajer, wanita gila ini mengaku sebagai ketua perusahaanmu. Kenapa tidak kamu usir dia? Jika kamu menunda acaranya, kamu selesai sebagai manajer. Buat apa berdiri di situ? Pergi.
Siapa yang berani menyentuhnya? Beraninya kamu menyentuh ketua? Kamu pasti cari mati. Ini ketua grup summit. Mustahil. Dia jelas cuma seorang kampungan. Mana mungkin dia jadi ketua grup summit. Dia pasti aktris yang disewa Yuni. Yuni, cuma untuk pamer. Kamu benar-benar menyewa orang tua untuk berpura-pura jadi kepala pelayan ketua grup summit dasar, tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu. Kamu pikir kamu bisa lolos begitu saja? Dia benar-benar ketua grup summit. Dan dia orang terkaya di kota Samudra. Mana mungkin dia yang miskin dan lusuh. Berani-beraninya kamu. Aku sudah jadi kepala pelayan ketua selama bertahun-tahun dan aku tahu siapa tuanku. Kamu palsu, Satpam. Tangkap dua penipu ini. Masih banyak omong padahal mau ditangkap. Mobil ini kendaraan eksklusif milik ketua. Kalau kalian tidak percaya cari saja di internet. Heh. Apa? Mobil ini benar-benar milik ketua grup summit kendaraan eksklusif. Ya Tuhan. Jadi dia benar-benar ketua grup summit. Summit? Kita celaka. Kita cuma mengikuti citra dan menghina dia. Sekarang kita benar-benar menyinggung grup summit. Ini mustahil. Citra, mobil ini mirip banget milik ketua grup summit kendaraan eksklusif. Sayang. Jangan percaya. Dengan banyaknya perusahaan rental mobil. Sekarang mobil, apa yang nggak bisa kamu sewa? Benar, mobil ini pasti rental. Orang gunung ini tidak mungkin jadi ketua grup summit. Nona Goodson benar. Menyewa mobil mewah, untuk pamer, sombong banget. Betul, sebagai ketua grup summit kemanapun dia pergi. Selalu heboh masa dia sekumuh itu. Kirain kita ketemu orang penting beneran. Ternyata dia penipu. Karena kalian nggak percaya, aku akan telepon sekarang dan minta wakil presiden grup summit, Ardi Quinn, turun ke sini untuk membuktikan identitasku secara langsung. Hei, Laras. Bu, ada yang nggak beres. Nenek tiba-tiba pingsan. Kata dokter, kondisinya sangat serius. Cepat pulang. Bawa mobil ke sini, antar aku ke rumah keluarga Lawson. Sekarang? Jadi itu cuma akting ketua dia kabur. Satpam, cepat, tangkap ketua palsu itu. Ulang tahun perusahaan akan segera dimulai. Para tamu, mohon segera masuk. Tuan Quinn, apakah Anda tahu kapan ketua akan tiba di sini? Saya ingin menemuinya secara langsung. Mohon maaf. Ketua grup summit kami, karena ibunya tiba-tiba sakit parah, tidak akan menghadiri ulang tahun perusahaan hari ini. Kami mohon pengertian Anda. Ketua tidak datang. Aku datang jauh-jauh. Hanya untuk melihat ketua grup summit. Sayang sekali aku tidak sempat melihatnya. Kalian semua dengar itu? Ketua yang asli bahkan tidak muncul. Yuni itu benar-benar palsu. Hahaha, tuh, kan sudah kubilang. Dasar kampungan. Mana, mungkin, dia, jadi, ketua. Jadi dia cuma pakai nama ketua. Untung Nona Goodson jeli, kita hampir tertipu. HMPH. Wanita ini berani sekali. Dia bahkan berani menyamar jadi ketua grup summit. Dia memang cari mati, Yuni. Akhirnya, aku punya sesuatu buat menjatuhkanmu. Ibu paling benci pembohong. Begitu aku bilang ke ibu, kita lihat bagaimana kamu masih berani menunjukkan muka di keluarga Lawson. Ayo, kita lapor ke ibu. Biarkan wanita tua itu melihat dengan jelas. Orang macam apa si penipu ini sebenarnya? Kondisi jantung Nyonya mendadak memburuk. Kondisinya kritis. Dia mungkin tidak bertahan lama.
Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Percuma. Rumah sakit pun mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Kita hanya bisa berusaha menstabilkan kondisinya. Dan berharap ada keajaiban. Saham perusahaan ibu belum dibagi. Bangunlah, kumohon. Kalau nenek sihir ini benar-benar tak bangun. Menurut hukum, hanya kerabat sedarah yang bisa mewarisi harta. Kalau begitu aku tak akan dapat apa-apa. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Citra. Ibu sudah begini. Masa kamu masih memikirkan saham? Lagi ngapain kamu berdiri di situ? Cepat obati ibu. Kondisi nyonya terlalu parah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Apa? Terus sekarang bagaimana? Hah? Kita harus panggil Dokter Guntur, dokter terbaik di kota Samudra. Kalau tidak... Hah? Dokter Guntur adalah tokoh terkemuka di bidang medis. Hanya ketua grup summit yang bisa membuatnya datang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pasti ada cara lain. Tidak. Hanya 13 jarum ajaib milik Dokter Guntur yang bisa melindungi jantung nyonya. Dan membuatnya hidup kembali. Aku akan mencarinya sekarang juga. Bahkan jika aku harus mengikatnya, aku akan menyeretnya ke sini. Ibu aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan meminta Dokter Guntur untuk mengobatimu. Kamu benar-benar mengira dirimu ketua grup summit, dan bisa membuat Dokter Guntur datang ke sini. Dasar orang gunung. Enyah dari sini. Berhenti menghalangi. Apakah nenek sihir itu memberimu saham perusahaan? Tidak. Dia satu-satunya yang memegang semua saham. Kalau begitu dia belum bisa mati. Jadi kita harus mencari cara untuk mendapatkan Dokter Guntur. Sayang, bisakah kamu mendatangkan Dokter Guntur? Kita coba saja. Aku tidak percaya ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang. Surya, nyawa ibuku ada di tanganmu. Jika kamu bisa membuat Dokter Guntur menyelamatkannya, mulai sekarang kau adalah dermawan terbesarku. Jangan khawatir, aku pasti membawanya. Maaf, Dokter Guntur baru saja pergi, kembalilah lain kali, aku akan bayar. Aku bisa bayar 2 kali lipat harganya. Sialan, Dokter Guntur itu benar-benar sulit didapatkan. Surya, bagaimana situasinya? Apakah Dokter Guntur setuju untuk datang? Chandra, Surya pergi sendiri. Tidak ada yang tidak bisa dia datangkan. Sayang, kapan Dokter Guntur bilang dia akan datang? Dia akan tiba setiap saat. Bohong. Di seluruh kota Samudra hanya ibuku yang bisa mendatangkan Dokter Guntur. Diam, dasar anak nakal. Kamu tidak sabar menunggu ibuku mati supaya kamu bisa membagi-bagi warisan? Nona, Chandra, Dokter Guntur datang. Dokter Guntur benar-benar datang, aku paham. Dia pasti terpengaruh oleh tawaranku. Dokter Guntur, akhirnya Anda datang. Cepat, periksa ibu. Surya, kamu hebat. Dokter terbaik di kota Samudra. Begitu Anda minta, dia langsung datang. Aku benar-benar kagum padamu. Dokter Guntur, asalkan Anda menyelamatkan nyonya, aku akan memberikan apapun yang Anda perlukan. Sayang, ini semua berkat kamu. Ya, jauh lebih baik dari orang lain. Siapa kalian ini? Aku hanya datang ke sini demi Yuni. Dokter Guntur, tolong selamatkan ibuku dulu. 13 jarum ajaib. Ini dia 13 jarum ajaib yang legendaris. Ibuku pasti baik-baik saja sekarang, kan? Itu belum semuanya. Nyonya bukan hanya akan sembuh dari penyakitnya, tetapi dia juga akan menjadi lebih bugar. Ini semua berkat suamiku sayang. Begitu ibu bangun,
dia pasti akan memberi hadiah yang besar untukmu. Nanti, manfaatkan kesempatan untuk meminta saham ibu tidak akan punya alasan untuk menolak. Baiklah Nyonya, sudah aman sekarang. Dr. Guntur, terima kasih banyak atas semuanya ini. Anda adalah dermawan besar keluarga Lawson. Saya melakukannya hanya untuk Ketua Hughes. Maaf, saya keluar sebentar untuk menerima telepon cucu saya. Dr. Guntur pasti keliru. Surya yang mengundangnya. Apa hubungannya dengan Yuni? Omong kosong, Dr. Guntur jelas-jelas. Yuni. Ibu sudah sadar. Nenek, akhirnya nenek baik-baik saja. Ibu baik-baik saja. Jangan khawatir. Ibu membuatku takut setengah mati. Kita harus berterima kasih kepada Surya. Kalau tidak, ibu sudah tiada. Ibu benar-benar harus berterima kasih kepada Surya. Tanpa dia Dr. Guntur tidak akan pernah datang. Surya, terima kasih. Omong kosong. Dr. Guntur diundang oleh ibuku. Apa urusanmu? Ibumu yang mengundangnya? Beraninya kamu? Kamu tidak punya malu. Hahaha, memang kampungan. Bagaimana mungkin dia bisa meminta dokter terbaik di kota Samudra datang? Hahaha, betapa konyolnya. Kamu memang suka ambil pujian. Kenapa nggak bilang saja kota Samudra ini punyamu? Kamu. Tidak ada gunanya bertengkar dengan mereka. Saat Dr. Guntur kembali, kebenaran akan terungkap. Saat Dr. Guntur kembali. Lihat saja aku membongkar kebohonganmu. Aku akan minta ibu mengusirmu. Aku sudah sembuh sekarang. Jangan terlalu ribut. Siapapun yang membawa Dr. Guntur, aku percaya padanya. Kalian semua anak yang baik nenek sihir. Kamu selalu membela si Jalang Yuni itu. Begitu aku mendapatkan saham, aku akan memberimu pelajaran. Bu, Surya sudah berbuat banyak. Bukankah sebaiknya ibu memberi penghargaan padanya? Surya sudah mengembangkan bisnis perusahaan kami kekurangan uang. Bisakah ibu memberi kami sebagian saham grup Goodson? Bu, Surya memang menyelamatkan nyawa ibu. Jika ibu tidak menunjukkan penghargaan, aku tidak akan sanggup menghadap keluarga Sterling. Baiklah, saham perusahaan. Yuni, kalau tidak ada urusan lain, aku kembali dulu. Dr. Guntur, Bapak sudah bekerja keras. Dr. Guntur, ini honor. Bapak silakan diterima, tidak usah. Aku tidak datang demi uang. Yuni, kondisi Nyonya sudah stabil sekarang. Beliau hanya perlu istirahat. Apa? Dr. Guntur, bagaimana dia kenal orang gunung ini? Apa benar dia memanggilnya ke sini hanya dengan satu panggilan? Dr. Guntur, Bagaimana mungkin orang kampungan kenal banyak orang? di kota Samudra. Orang yang sangat dihormati Dr. Guntur, pasti ketua grup Summit. Itu benar-benar mustahil. Dia tidak mungkin menjadi ketua grup Summit. Sekarang kamu lihat betapa hebatnya ibuku. Dr. Guntur, terima kasih banyak untuk ini. Silakan jalan duluan. Akan kubalas nanti. Tidak perlu berterima kasih di antara kita. Oh, cucuku penggemar Jaka. Bisakah kamu memberiku foto bertanda tangan Jaka? Begitu dia pulang ke tanah air, akan kuatur dia datang menemuimu langsung. Jadi ternyata itu demi Jaka dia harus bercermin. Itu membuatku takut. Dia hampir menipuku. Yuni, Anda benar-benar punya anak yang hebat. Jaka punya pengaruh besar. Dia bahkan berhasil mengundang dokter ajaib kota Samudra datang. Hanya mengandalkan anaknya. Apa hebatnya? Beberapa orang pasti ingin mengandalkan hal itu. Tapi mereka tidak bisa. Kamu, Chandra, kali ini,
Terima kasih kepada Yuni. Mulai sekarang, jaga sikapmu terhadap Yuni. Kamu hampir berusia 40 tahun, dan kamu masih bertindak begitu impulsif. Kamu sama sekali tidak bertingkah seperti wakil presiden direktur. Ibu, baiklah. Ibu, jangan khawatir. Mulai sekarang, kami pasti akan bergaul baik dengan Yuni. Soal saham perusahaan, kita bicarakan nanti saja. Ibu, sebenarnya, aku tidak terlalu tertarik pada saham perusahaan, jangan dipikirkan berlebihan. Ibu, besok adalah ulang tahun ke-70-mu. Surya dan aku berencana untuk memesan hotel terbaik di kota Samudra untukmu, Hotel Elysium milik Grup Summit. Kami pasti akan mengadakan perayaan besar untukmu. Bagus, kalian berdua sangat perhatian. Kalau begitu, Surya dan aku pulang dulu sekarang. Nenek sihir itu benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia sudah satu kaki di dalam kubur, dan dia masih tidak mau melepaskan sahamnya. Apa dia benar-benar berencana menyerahkan perusahaan kepada orang kampungan itu? Aku sudah mengabdi kepada nenek sihir itu selama bertahun-tahun ini. Tidak mungkin dia akan membiarkanku pulang dengan tangan hampa. Ayo pesan Hotel Elysium dulu, dan setelah ulang tahun ke-70 selesai, kita bicarakan. Sejauh ini, aku belum mendapat apapun dari semua ini. Aku sama sekali tidak akan mengadakan pesta untuknya. Lagi pula, Hotel Elysium tidak mudah dipesan. Ini milik Grup Summit, ruang perjamuan paling eksklusif. Kamu tahu Ardi Quinn, wakil presiden direktur Grup Summit, kan? Minta dia untuk membantu. Begitu perjamuan ulang tahun berjalan lancar, dan dia sedang dalam suasana hati yang baik, angkat lagi masalah itu. Kalau begitu, semuanya beres. Ini yang terakhir kalinya, jika dia masih tidak mau melepaskan sahamnya, jangan salahkan aku jika bersikap kasar. Besok adalah ulang tahun ibuku yang ke-70. Kami akan mengadakan perjamuan di Hotel Elysium. Ketua, Hotel Elysium tidak pernah terbuka untuk umum. Bahkan perjamuan internal pun memerlukan pemesanan 1 bulan sebelumnya. Tapi... Selesaikan segera. Aku ingin hidangan terbaik dan pelayanan terbaik. Baik, Ketua. Perhatikan langkahmu, pergi ke ruang kesehatan dan periksakan dirimu. Tidak, Ketua. Aku belum selesai mengepel. Kesehatanmu yang utama. Pergilah, jangan khawatir. Aku yang urus sisanya. Terima kasih, Ketua. Nyonya Goodson, keluarga Lawson sungguh berkuasa. Anda bahkan berhasil memesan Hotel Elysium. Orang biasa saja tidak bisa masuk pintunya. Benar, semua ini berkat Anda. Itulah sebabnya kami bisa merasakan ini hari ini. Tidak mudah memesan hotel ini. Anda sudah bersusah payah sekali. Ibu, ini semua berkat Surya. Bukan apa-apa. Kemitraanku dengan Grup Summit akan segera selesai. Tuan Quinn tidak hanya setuju mengizinkan kami memakai Hotel Elysium, tetapi hari ini, Ketua Grup Summit juga akan hadir langsung ke sini. Apa? Ketua Grup Summit akan datang? Ya ampun, Tuan Sterling punya pengaruh besar. Wow, itulah Tuan Sterling. Sangat berpengaruh. Hari ini benar-benar berkah ganda. Ibu, ayo masuk dulu. Tunggu sebentar lagi. Yuni belum datang. Kalau begitu, aku telepon Yuni. Yuni, buruan ke Hotel Elysium atau kami masuk duluan. Kamu mungkin gak akan bisa masuk sendirian. Aku sudah di ruang perjamuan, bawa ibu masuk saja. Jangan pura-pura. Kamu cuma kampungan. Gimana bisa kamu masuk ke Hotel Elysium? Tapi, di sisi lain sebenarnya pas banget kamu gak datang. Hari ini, apapun yang terjadi, kita harus menguasai saham grup Citra kapan Yuni datang. Yuni gak datang. Tidak tahu, terima kasih. Ibu baik banget sama dia dan dia bahkan gak muncul di ulang tahunnya yang ke-70. Ibu, sekarang kamu lihat sifat wanita itu aslinya, kan? Yuni mungkin memang ada keperluan penting. Ayo masuk. Ibu lihat. Itu Yuni, kan? Yuni, kamu ngapain di sini? Kampungan.
Jadi kamu cuma petugas kebersihan. Yuni, hari ini ulang tahun ibu yang ke-70. Kenapa kamu nggak dandan yang layak? Banyak yang lihat. Kamu bikin keluarga Lawson kehilangan muka. Apa salahnya jadi petugas kebersihan? Aku nggak mencuri atau merampok. Apa yang memalukan dari itu? Yuni, kamu salah paham padaku. Aku cuma khawatir kamu sedang kesusahan. Urusanku? Bukan urusanmu. Ibu, silakan duduk dulu. Aku sudah siapkan semuanya. Untuk pesta ulang tahun. Apa maksudmu? Kamu tidak akan bilang kalau kamu yang menyiapkan seluruh jamuan untuk ibu ini, kan? Betul, aku yang mengatur jamuan ulang tahun ini. Aku hanya ingin ibu bahagia. Oh, yang benar saja. Yuni, berhenti menyombongkan diri. Kamu tidak akan mengaku lagi kalau kamu ketua grup summit, kan? Kita semua baru saja melihatnya. Kamu cuma petugas kebersihan hotel. Tepat sekali. Petugas kebersihan yang payah, berhenti menepuk dada. Hahaha, aku ngakak. Kalau dia ketua grup summit, maka aku orang terkaya di dunia. Dia putri sulung keluarga Lawson yang hilang selama puluhan tahun, banyak omong besar, memalukan sekali. Sampai berani mengatakannya. Begini ya, satu-satunya alasan kita bisa mengadakan pesta ulang tahun ini di Hotel Elysium adalah karena pengaruh suamiku. Ibu, sebentar lagi, ketua grup summit akan datang sendiri untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadamu. Kalau dia tahu ada orang yang mengaku-ngaku sebagai dia keluarga Lawson hancur. Ibu, kamu benar-benar harus mengendalikan Yuni. Yuni, aku tidak memarahimu. Tapi bagaimana bisa kamu membual seperti itu? Itu tidak masuk akal. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku adalah ketua grup summit. Hotel Elysium ini adalah salah satu propertiku. Ibu. Bahkan ibu tidak percaya padaku? Tentu saja ibu percaya. Tapi masalah ini sungguh. Cukup. Omong kosong yang kamu lontarkan semakin tidak masuk akal. Menurutku kamu sengaja mencoba merusak jamuan ini dan membuat ibu marah besar. Jamuan yang sangat baik telah dikacaukan olehnya. Nyonya Goodson memiliki anak perempuan seperti itu adalah kesialan terbesar. Dia dengan sengaja mencoba merusak jamuan dan membuat Nyonya Goodson marah agar dia bisa membagi warisan. Jahat sekali. Sudahlah, hari ini adalah ulang tahun ibu yang ke-70. Sebaiknya aku tidak membuat masalah lagi. Setelah jamuan selesai, aku akan berurusan dengan orang-orang ini. Ibu anggap aku tidak berkata apa-apa. Silakan duduk dan makan. Nah, gitu dong. Yuni, apapun identitasmu, kamu akan selalu menjadi anak perempuanku yang baik. Kemarilah duduk di sebelah ibu. Ibu, ini adalah hidangan terbaik di Hotel Elysium. Silakan makan, nikmati saja hari ini. Kamu juga makan ya. Melihatmu, sudah lebih dari cukup bagiku. Dasar orang kampung. Dia benar-benar berpura-pura. Kamu bakal nangis sebentar lagi. Ibu, ini kado ulang tahun dari Surya dan aku. Semoga kebahagiaanmu seluas lautan dan umurmu sepanjang pegunungan. Apa mataku menipuku? Ini gelang giok kualitas terbaik. Harganya 1 juta. Nona Citra sangat berbakti kepada neneknya. Bagus-bagus, kamu sangat perhatian. Ibu, ini kado ulang tahun untuk ibu. Semoga ibu sehat selalu, dan semoga semua keinginan ibu terkabul. Bagus, bagus. Apa yang kamu bawa? Orang gunung? Chandra, Yvonne itu cuma petugas kebersihan hotel. Apa yang bisa dia berikan? Ibu, ini minuman keras, obat khusus, bisa memperpanjang umur, ibu bisa menyembuhkan semua penyakit. Bagus, bagus, Yuni. Kamu sangat perhatian. Bahkan tidak ada labelnya. Barang murahan dari lapak pasar yang cuma beberapa ribu. Dan kamu berani memberikannya. Orang gunung memang orang gunung. Dia bahkan tidak pantas menginjakan kaki di hotel ini. Yuni, kamu pelit banget. Hari ini ulang tahun ibu yang ke-70. Kamu setidaknya bisa memberi sesuatu yang pantas. Minuman keras obat ini dibuat dengan Cordyceps premium ginseng berusia 1 abad, dan Lingzi berusia 1 abad, direndam menjadi minuman keras obat premium. Hanya ada 1 botol seperti ini di seluruh kota Samudra. Hahaha.
Cuma satu botol? Kamu pikir kamu siapa? Kamu jangan bilang kamu adalah ketua grup summit, kan? Entah aku atau bukan. Minuman keras obat ini jauh lebih berharga daripada hadiah kalian. Hahaha, apa dia gila? Hanya minuman keras obat murahan ini? Bahkan kalau kamu bayar aku tetap tidak mau. Beraninya dia muncul di pesta ulang tahun ini? Sungguh memalukan kalian semua. Diam. Apa yang putriku berikan padaku adalah hadiah terbaik. Ibu, terima kasih sudah mempercayaiku. Ibu, aku sudah menyiapkan pakaian baru untuk Ibu Chandra. Antar ibu ke belakang untuk berganti pakaian. Dengan minuman keras obat murahan itu, kamu benar-benar mengira dirimu ketua grup summit. Keluar dari sini sekarang. Beraninya kamu merusak rencanaku, aku akan membuatmu menghilang dari kota samudra selamanya. Silakan, buat aku menghilang. Kamu. Ups, aku tidak sengaja memecahkan guci itu. Kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Guci minuman keras ini harganya 10 juta dolar. Kamu sebaiknya siap membayarnya. 10 juta dolar? Kamu gila uang, ya? Kamu mau uang, ya? Nih, ambil semuanya. Dasar pecundang miskin. Berlutut dan ambil semuanya pelan-pelan. Ayo, ambil. Bukankah kamu suka uang? Haha, lihat uang-uang di lantai ini, setidaknya 3.000 dolar. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Kalau begitu, berlutut dan bersujud kepada Tuan Sterling untuk berterima kasih. Kamu sudah keterlaluan? Aku akan membuat kalian semua membayar ini. Oh, aku takut sekali. Kamu benar-benar mengira dirimu ketua grup summit? Kamu berani mengancamku? Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Wanita gila ini benar-benar berani memukul Tuan Sterling. Unihius, hari ini akan kuhancurkan wajahmu itu. Kamu meragukan identitasku, kan? Aku akan menelepon sekarang kepada Wakil Presiden Direktur Ardi Quinn. Pura-pura. Teruskan. Kamu pikir kamu siapa? Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silahkan coba lagi nanti. Jangan biarkan apapun terjadi pada ketua. Hei, apakah ini Shao? Tinggalkan semua yang sedang Anda lakukan sekarang. Bawa anak buahmu dan pergi ke ruang perjamuan di lantai teratas, Hotel Elysium. Kamu harus melindungi ketua, atau kamu akan menyesal. Jangan khawatir, Tuan Quinn. Saya pasti akan melindungi ketua. Jika ada yang berani menyentuh sehelai rambut pun milik ketua, akan saya kuliti hidup-hidup. Akhirnya, saya bisa bertemu langsung dengan ketua. Kamu merusak properti pribadi. Jelas, kamu sendiri yang memecahkannya. Kamu merebutnya dan menghancurkannya. Kamu membalikan keadaan padaku. Kamu bukan tandinganku. Semua orang melihatnya dengan jelas. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Benar, kan? Iya, dia benar. Kita semua kalangan atas, kita selalu berkata jujur. Kaulah yang memecahkannya. Kalian semua sekelompok penjilat, tanpa moral sama sekali. Kalian menyebut diri kalian kalangan atas, hanya sekelompok parasit. Tajam sekali lidahmu. Tunggu saja sampai aku cabut semua gigimu. Ketua, saya di sini. Ini kan anggur ketua? Boleh saya tahu siapa Anda? Ini adalah manajer Shaw dari Hotel Elysium. Dia tangan kanan Tuan Quinn. Jadi Anda manajer Shaw? Mohon maaf. Jangan coba akrab sama aku. Manajer Shaw, ini cuma sebotol anggur murah. Kenapa ribut? Kamu bilang ini anggur murah? Ini terbuat dari cordyceps terbaik di dunia, ginseng berusia seabad,
dan Lingzi berusia seabad, yang direndam bersama. Apa? Hanya ada satu botol di seluruh kota samudra. Anggur ini sangat berharga, hanya ada satu botol di seluruh kota samudra. Apa? Hanya ada satu botol di seluruh kota samudra. Manajer Xiao, Anda salah paham. Anggur ini berasal dari pedesaan. Barang murahan dari pedagang kaki lima yang dibawa oleh orang gunung. Hidungku tidak pernah bohong. Aroma anggur ini, aku mengenalnya dimanapun, itu 100% botol minuman keras obat seharga $10 juta. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk memecahkan botol anggur ini? Hah? Lebih dari $10 juta. Semahal itu? Bagaimana mungkin? Itu memang sungguhan. Mungkinkah dia benar-benar ketua grup Summit? Tidak. Mustahil. Bagaimana mungkin orang gunung seperti dia bisa menjadi ketua grup Summit? Begitu. Minuman keras obat ini dicuri. Jadi itu dicuri. Mereka bahkan berani mencuri dari ketua grup Summit. Mereka mencari mati. Haha. Apa katamu? Seseorang mencuri anggur ketua. Itu dia. Dia petugas kebersihan di grup Summit. Saat dia sedang membersihkan, dia mencuri anggur itu, dan terus berpura-pura menjadi ketua. Beraninya kau berpura-pura jadi ketua. Harley Quinn sudah menegaskan bahwa tidak ada hal berbahaya yang boleh menimpa ketua. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Kamu memang kurang ajar. Kalau dia benar-benar ketua, masak manajer hotel tidak mengenalnya. Siapa yang tahu apa yang merasukinya hari ini? Dia harus pamer di depan kita. Orang gunung itu ketahuan di depan semua orang. Bohong itu memang pahit, kan? Kalau aku jadi kamu, aku akan langsung mengubur diri. Memalukan sekali. Dia hampir saja mengelabui kita. Dia benar-benar meyakinkan. Sayang dia tidak jadi aktris. PVT. Kita lihat bagaimana dia keluar dari masalah ini. Manajer Xiao, tangkap penipu ini yang menyamar sebagai ketua. Kau akan jadi pahlawan. Begitu ketua senang, kau akan dipromosikan. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Nama saya Yuni Hughes. Yuni Hughes. Bukankah itu nama ketua kita? Masa mungkin? Manajer Xiao, aku tahu latar belakangnya lebih baik dari siapapun. Di matanya, dia cuma kampungan. Kalau namanya Yuni Hughes, berarti dia ketua grup Summit. Aku sudah berganti nama sejak lama. Itu membuatku takut setengah mati. Sudah kuduga. Orang gunung ini hampir saja menipuku. Coba lihat wajah tuamu sendiri. Beraninya kamu menyamar jadi ketua grup Summit? Kamu tidak pantas. Manajer Xiao, jangan tertipu olehnya. Dia cuma petugas kebersihan yang buruk. Manajer Xiao, tangkap dia dan beri dia pelajaran. Mengapa mata penipu ini begitu tajam? Panggil Harley Quinn. Biarkan dia memberitahumu siapa aku. Yuni Hughes, apa kamu kecanduan berpura-pura? Beraninya kamu memanggil wakil presiden direktur grup Summit, Harley Quinn, dengan nama depannya. Wanita ini sangat licik. Jangan biarkan dia menakut-nakutimu. Tuan Quinn mengirimku ke sini untuk melindungi ketua. Mungkinkah seorang penipu benar-benar berpura-pura semeyakinkan ini? Baiklah, aku akan segera menelepon Tuan Quinn. Kalau kamu berani berbohong padaku, kamu akan menanggung akibatnya. Tuan Quinn sedang sibuk. Manajer Xiao, serahkan dia padaku. Aku punya banyak cara untuk membuatnya mengaku. Siapa yang berani menyentuh putriku?
Berani kau sentuh anakku, beraninya kau. Ibu di sini, tidak ada yang berani macam-macam denganmu. Ibu tidak bisa terus membela Yuni. Sejak awal acara dia terus bicara omong kosong. Pertama, dia bilang dia yang mengadakan acara. Lalu dia berpura-pura jadi ketua grup summit. Manajer hotel ada di sini. Semua kebohongan Yuni sudah terbongkar. Membiarkan orang seperti dia di keluarga Lawson membawa aib bagi keluarga kita. Apa kata para tamu tentang kita, keluarga Lawson? Kita harus mengusir wanita ini dari keluarga. Surya benar. Ketua grup summit yang sebenarnya akan segera tiba di sini. Jika orang-orang melihat keluarga kita dengan penipu seperti ini, bagaimana kita bisa menunjukkan muka lagi? Dan dia bahkan mencuri anggur ketua grup summit senilai 10 juta dolar. Jika ketua menyalahkan kita, bagaimana kita bisa bertahan? Lagi pula, keluarga Lawson itu terpandang. Mana bisa kita punya pencuri kecil seperti ini? Sungguh memalukan. Cepat atau lambat, wanita ini akan menjatuhkan keluarga Lawson. Yuni tidak mungkin mencuri. Ibu, aku tahu ibu sayang sama Yuni. Tapi dia mencuri minuman keras obat senilai 10 juta dolar dan memecahkannya di depan umum. Ini bukan masalah sepele. Keluarga Lawson selalu menjunjung tinggi tradisi keluarga. Yuni tidak mungkin mencuri. Pasti ada hal lain di balik ini. Soal toples minuman keras obat ini, karena Yuni yang memecahkannya, kami akan memberi ganti rugi kepada Nyonya Goodson. Karena Anda bersedia membayar ganti rugi, maka demi Anda, kali ini saya biarkan. Setelah saya konfirmasi dengan Tuan Queen, akan saya kabari jumlahnya. Berapapun jumlahnya, akan saya bayar lunas. Ibu, diam. Kita bicarakan ini di rumah. Nenek sihir, karena kamu begitu pilih kasih, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Bergerak sekarang, transfer semua aset perusahaan. Aset keluarga Lawson harus menjadi milikku sendiri. Tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Ibu, aku berjanji, aku tidak pernah berbohong sedikit pun. Yuni, ibu percaya padamu. Ibu, kamu pulang dulu, aku akan mencarimu begitu selesai di sini. Citra, kau akan membayar untuk ini. Ngapain kamu balik ke sini? Kamu ke sini mau mencuri lagi? Aku nggak percaya orang sebodoh kamu bisa jadi manajer hotel. Sepertinya aku perlu berbenah di grup summit. Dasar wanita gila, kau benar-benar mengira kau ketua? Satpam, usir dia. Berhenti. Tuan Queen, Anda sudah di sini secepat ini? Seseorang di sini menghina ketua. Aku baru mau memberinya pelajaran. Tuan Queen, kenapa Anda memukul saya? Berani-beraninya Anda bertanya kenapa? Tuan Queen, aku selama ini melindungi reputasi grup summit. Aku salah apa sebenarnya? Kenapa Anda begitu marah kepada saya? Dasar bodoh. Dia ketua. Dasar bodoh. Apa? Tuan Queen, Anda tidak mungkin serius. Dia hanya petugas kebersihan yang berpura-pura jadi ketua. Dan dia bahkan menyelinap ke kantor ketua. Dia memecahkan minuman keras obat kesayangan ketua yang disimpan selama puluhan tahun. Bagaimana mungkin dia jadi ketua? Bodoh, pakai otakmu. Kantor ketua dijaga ketat. Kalau dia bukan ketua, bagaimana dia bisa masuk? Bagaimana kalau dia memang jago mencuri? Sialan, aku tidak mencuri apapun. Kamu dipecat, keluar sekarang, apa? Mungkinkah dia benar-benar ketua? Ketua, aku salah. Semua yang terjadi hari ini salahku. Aku bodoh sekali karena tidak mengenalimu. Tolong, maafkan aku sekali ini saja. Tolong jangan pecat aku. Perusahaan saya tidak butuh orang bodoh sepertimu. Bawa dia pergi. Ketua, ketua, ketua.
Aku tahu aku salah. Ketua, kali ini, aku tidak menangani hal-hal dengan benar. Dan aku membuatmu mengalaminya. Pergilah sekarang, dan selidiki informasi aset Citra dan Surya. Suruh Departemen Hukum Grup Summit mengajukan gugatan terhadap keduanya. Ya, saya akan segera menyuruh seseorang menyelidikinya. Citra, demi ibu. Aku tadinya mau membiarkannya, tapi kau sudah keterlaluan. Untuk apa yang telah kau lakukan, kau akan membayar harganya. Enyah dariku, Jalang. Utang 50 juta dolar. Bayar sendiri, sialan. Huh. Ibu, tolong bicarakan dengan Yuni. Suruh dia melepaskanku. Kita kan keluarga. Kau bukan anakku. Mulai sekarang, kau bukan lagi bagian dari keluarga Lawson. Ibu, bagaimana kau bisa setega ini? Kita sudah hidup bersama lebih dari 40 tahun. Aku hanya bingung. Aku janji, mulai sekarang aku akan merawatmu dengan baik. Aku mohon. Itu karena dirimu sendiri. Aku sudah melakukan segalanya untukmu. Itu karena keserakahanmu. Kau terus bilang kau memperlakukanku seperti anakmu sendiri. Tapi di hatimu, kau tidak pernah melepaskan putri kandungmu. Saat dia kembali, kau terus melindunginya. Aku khawatir setiap hari. Takut kehilangan semua yang kumiliki. Jika kau tidak membelakangiku, apakah aku akan jadi seperti ini? Dasar tak tahu diuntung, berani kau berlagak jadi korban, ibu sudah baik sekali padamu. Tapi kau mencoba menyakiti ibu demi uang, enyah dari keluarga Lawson. Chandra, aku tahu sekarang aku salah. Demi kenangan lama, tolong, bicarakan yang baik-baik untukku. Keluar, kau bukan saudaraku. Yuni adalah saudari kandungku. Citra yang membuatku melawanmu. Dan aku terus menyulitkanmu. Aku sungguh minta maaf. Aku tidak menyalahkanmu lagi. Kau akan selalu menjadi saudaraku. Yuni, aku benar-benar meremehkanmu. Aku tak pernah menyangka kau akan benar-benar menjadi ketua grup Summit. Wah. Aku serahkan keluarga Lawson padamu, dan aku bisa tenang. Ibu, jangan khawatir. Selama aku di sini, keluarga Lawson akan semakin baik. Ketua, aku sudah memutuskan hubungan dengan Citra Jalang itu. Aku sudah muak dengannya sejak lama. Tolong lepaskan aku mohon. Surya, dasar bajingan. Kau terlibat dalam semuanya bersamaku. Sekarang kau mau aku yang jadi kambing hitam, mimpi kau. Wanita gila. Kaulah yang terus menghasutku untuk menyingkirkan ketua dan membagi harta keluarga Lawson. Sebenarnya, aku selalu menjadi orang baik. Kalau bukan karena kau, aku tidak akan melakukan semua hal buruk itu. Omong kosong. Kaulah yang selama ini memanipulasiku. Sekarang kau mencoba membersihkan namamu. Kau pikir kau bisa lepas tangan begitu saja? Aku nggak salah apa-apa. Aku pasti buta sampai jatuh cinta pada pria sepertimu. Begitu detektif tiba di sini, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos dari keadilan. Usir dua orang tak tahu diri ini dulu supaya mereka tidak mengotori lantai keluarga Lawson. Yuni, ini semua karena kamu. Kalau kamu tidak kembali, aku akan tetap menjadi putri sulung keluarga Lawson.
Aku akan mewarisi grup Goodson dengan mudah dan memiliki kekayaan serta kekuasaan yang tak terbatas. Kamu menghancurkan semua yang kumiliki. Keserakahanmu sendiri yang menghancurkanmu. Ini karmamu. Karma. Kaulah yang meninggalkanku tanpa apa-apa. Aku juga tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Yuni. Ayo kita ke neraka bersama. Tangkap wanita gila ini. Bawa dia langsung ke kantor polisi. Yuni, kenapa kamu kembali? Kamu menghancurkan segalanya untukku. Kamu benar-benar menghancurkanku. Kamu menggali kuburmu sendiri. Sekarang berbaringlah di dalamnya. Kamu pantas menerima semua ini. Siapa yang menelepon polisi? Petugas, saya yang menelepon polisi. Inilah semua buktinya bahwa Citra dan Surya dicurigai melakukan penghindaran pajak dan menggelapkan banyak uang. Saya harap kalian menangani ini sesuai prosedur dan tetap bersikap netral. Kami tidak akan membiarkan penjahat manapun lolos. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Semuanya sudah berakhir. Yuni, aku akan menghantuimu dari dalam kubur. Yuni, kali ini kami benar-benar berterima kasih padamu. Kalau tidak, keluarga Lawson akan diambil alih oleh Citra dan Surya, dua orang yang tak tahu berterima kasih itu. Yuni, aku bodoh sekali. Aku benar-benar membiarkan Citra, di depan mataku, mengalihkan aset-aset itu. Chandra, bekerjalah di grup Summit. Aku sendiri yang akan menunjukkan cara menjalankan perusahaan. Sungguh, Yuni, terima kasih banyak. Bagus, keluarga harus selalu saling membantu. Ini pakaian keluarga. Aku mendesainnya untuk kita semua. Ayo coba, lihat apakah pas. Pakaian ini desainnya sangat bagus. Laras memang desainer kelas dunia. Oke, cantik banget. Tambah lagi, Yuni. Terima kasih, Ibu. Nenek, tolong ambilkan aku makanan juga. Oke. Nenek akan mengambilkanmu makanan. Ini dia. Hari ini adalah peringatan pertama kepulangan Yuni. Ayo, kita semua bersulang. 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 Kini aku sudah setengah baya takdir telah memberiku anugerah besar. Dan akhirnya aku memahaminya, apa yang lebih penting daripada harta dan status adalah keluarga di sisiku, hahaha. Keluarga darah lebih kental daripada air.